Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan kata-kata pertama yang keluar dari Tuhan Yesus sesudah kebangkitan. Dan kata itu adalah damai sejahtera bagimu. Itu saja, terus-menerus itu yang keluar. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada para rasul, kata pertama yang keluar adalah damai sejahtera bagimu. Saya pernah merenungkan, mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada para rasul bahwa, lihat, saya tuh yang benar akhirnya, bukan para tua-tua Yahudi itu yang menyalibkan saya. Tidak muncul itu. Atau juga dia tidak pergi kepada para serdadu yang menganiaya dia, membuat dia sungguh-sungguh sengsara, menyiksa dia dan kemudian membalas kepada mereka. Atau juga dia tidak muncul di halaman bait Allah ketika semua orang berkumpul, lalu kemudian Tuhan datang dari langit dengan kemegahannya supaya semua orang percaya kepada dia. Kenapa enggak begitu? Kenapa justru perjumpaannya sangat pribadi? Kepada Maria Magdalena di pagi buta, di makam, kepada para rasul di tepi danau yang sedang mencari ikan. Kenapa? Dan jawaban yang muncul dari refleksi itu adalah pertama, Yesus sudah bangkit. Tidak perlu lagi ngurusi hal-hal seperti membuktikan bahwa dirinya benar, membuat keajaiban supaya semua orang percaya. Tidak perlu. Bagi Tuhan yang ada sekarang sesudah kebangkitan adalah damai sejahtera. Hanya itu saja. Tidak ada hal-hal lain. Karena itu pula yang disampaikan. Tuhan mau mengatakan kepada kita, sesudah mengalami kebangkitan, yang ada itu hanya damai sejahtera. Hanya itu. Tidak perlu membuktikan diri benar, tidak perlu membuktikan diri hebat, tidak perlu membalas dendam, tidak perlu. Yang ada adalah damai sejahtera. Dan sebetulnya itu adalah kodrat asali kita. Kita itu diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih, yang adalah damai, yang adalah ketenangan. Hanya kemudian kita lupa akan jati diri kita itu. Karena kita terlalu banyak berpikir. Kita lahir di dunia kemudian mengadopsi semua nilai yang ada di sekitar kita. Nama, nilai, jabatan, cara pandang orang. Dan kemudian kita pegang itu seolah-olah diri kita. Padahal tanpa nama kita sudah ada. Tanpa nilai kita sudah diciptakan lebih dulu. Sebagai sebuah kesadaran yang adalah kedamaian dan kasih itu. Maka ketika mengalami kebangkitan, kebutuhan untuk menyatakan diri, membuktikan bahwa dirinya itu baik dan benar sudah tidak perlu lagi. Apalagi membuktikan untuk membalas dendam, tidak relevan sudah. Yang ada adalah damai sejahtera. Dan masalah iman adalah masalah yang sangat pribadi. Bukan karena orang banyak, bukan karena kehebatan lalu kita percaya, bukan. Tetapi karena mengenal secara pribadi dan kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan karena sesuatu yang luar biasa, tetapi karena cinta. Karena roh yang mengenali bahwa Tuhan adalah kasih dan kita yang diciptakan setara dan secitra dengan Tuhan, kita kemudian menyadari hal itu. Dan ketemu, sama-sama citra Allah, sama-sama adalah kasih, sama-sama adalah kedamaian itu. Kita kemudian menjadi satu. Dan itulah iman. Bukan karena kehebatan, bukan karena orang banyak, tetapi karena relasi pribadi yang mendalam. Dan orang yang sudah percaya kepada Kristus dan mengalami kebangkitan di dalam kehidupannya, yang ada adalah damai sejahtera. Yang lain tidak relevan.
Maka kita diminta memikirkan perkara-perkara yang di atas sesudah kita mengalami damai sejahtera. Apa itu perkara-perkara di atas? Damai sejahtera, sukacita, pengampunan, harapan, kegembiraan, syukur. Itulah perkara-perkara di atas. Apakah kemudian kita tidak lagi hidup menghadapi persoalan? Di dunia ini tetap menghadapi banyak persoalan, tetapi kita menghadapinya dari sudut pandang kebangkitan. Bahwa persoalan-persoalan itu boleh ada, tetapi itu akan berlalu. Yang abadi dan tetap adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, dan pengampunan. Nanti pun kita juga akan mengalami itu semua dalam kesempurnaannya. Dan kalau kita sudah mengalami kebangkitan, tidak ada lagi yang membuat kita khawatir. Karena sebetulnya yang membuat kita khawatir, yang memunculkan persoalan, adalah hal-hal yang berkaitan dengan kematian, dengan sakit, dengan kesengsaraan. Kalau sudah mengalami kebangkitan, ya semuanya itu nggak relevan. Takut mati, sudah bangkit. Takut menderita, sudah mengalami kebangkitan. Sengsara apa? Kalau ujungnya adalah kebangkitan. Maka kemudian yang ada memang benar damai sejahtera. Maka setiap kali Yesus menampakkan diri, yang muncul adalah damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Shalom. Itu yang harus kita juga sampaikan kepada semua orang. Yang penting adalah syukur, damai sejahtera, dan kemudian kebaikan dan cinta kasih. Dan itu yang harusnya memancar dari hidup kita. Bukan sebaliknya. Pengalaman yang baik membuat kita senang, pengalaman yang buruk membuat kita menderita. Lah kalau begitu terus, pengalaman itu berubah terus tiap hari. Maka hidup kita juga berubah-ubah terus, tidak stabil. Tetapi kalau mengalami kebangkitan, mengalami sukacita, kita bisa memberikan damai sejahtera kebangkitan, mengalami penderitaan, tantangan, kita tetap bisa mewarnainya dengan damai sejahtera yang tidak bisa diambil dari dunia ini. Karena itu adalah damai sejahtera yang berasal dari pengalaman akan kebangkitan. Maka saudara-saudari terkasih, damai sejahtera bagimu. Jangan nguyek, bersukacitalah, bersyukurlah. Karena Tuhan sudah bangkit. Kita dikaruniai kehidupan mulia kekal selamanya bersama Tuhan. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu mencintai kita, dan Tuhan sudah mengalahkan kematian dan dosa. Kita hidup dalam kehidupan baru yang mengatasi semua persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Dan itulah pengalaman kebangkitan. Tuhan sungguh hidup di dalam hidup kita. Tuhan menopang dan menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Maka damai sejahtera bagimu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.